Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliani Afinesa Putri dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul menganalisis peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, siapa sih yang belum mengenalnya? Tentu semua orang sudah tahu. Lantas, apa itu PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB adalah sebuah organisasi yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi, dan pencapaian perdamaian dunia. PBB didirikan oleh San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC. Lalu, apakah kalian tahu bagaimana PBB bisa terbentuk? Jadi, terbentuknya PBB diawali dengan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan LBB. Sedangkan LBB terbentuk ketika akhir dari Perang Dunia I. Lalu negara-negara yang menang atau blok sekutu yang menang bersepakat untuk membentuk organisasi yang dapat menyatukan persepsi negara-negara yang berselisih. Sehingga dibentuknya LBB, namun hasilnya di luar dugaan, di mana LBB tidak dapat membendung Perang Dunia Kedua. Sehingga semua negara dibutuhkan untuk membentuk organisasi baru. Kemudian dibentuklah organisasi baru, yaitu PBB. Hingga saat ini, jumlah negara yang bergabung ialah 193 negara dan markas besarnya di New York, Amerika Serikat. Tujuan PBB. Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut. Yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Kedua, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Ketiga, mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan. Dan yang keempat, memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Sejarah Indonesia masuk PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Seperti yang tercantum dalam piagam PBB, tugas dari anggota PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan sosial. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi Meja Bundar. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, Dewan Ekonomi dan Sosial, Organisasi Buruh Internasional, maupun Organisasi Pangan dan Pertanian. Indonesia dan PBB memiliki ketertarikan sejarah yang kuat, mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, di mana tahun yang sama dengan didirikannya PBB. Sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan Hak Asasi Manusia dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006.
Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia untuk periode 2007 sampai 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Sebagai bentuk kontribusi dalam PBB, maka bangsa Indonesia bergabung dalam sebuah komite khusus. Komite khusus tersebut ditujukan sebagai kepedulian bangsa terkait situasi sehubung dengan implementasi deklarasi. Peran Indonesia terhadap PBB. Yang pertama, sebagai anggota PBB, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar Sila Bandung. Kedua, sebagai anggota PBB, Indonesia menjadi salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN dan gerakan non-blok. Ketiga, sebagai anggota PBB, Indonesia menjadi pelopor pencetus zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas, serta menjadi pelopor pencetus kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Keempat, Indonesia telah mengirimkan beberapa kontingen dalam rangka visi perdamaian dunia seperti pengiriman kontingen Indonesia ke Lebanon Selatan, menyumbang lebih dari 1.000 personel pasukan yang tersebar di berbagai negara di dunia, serta pengiriman beberapa kontingen pasukan Garuda di beberapa wilayah negara-negara di dunia, seperti mengirimkan pasukan Garuda pada tahun 1957 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan Perang Arab dan Israel. Mengirimkan pasukan Garuda 2 dan 3 pada tahun 1960 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan Perang Saudara di Kingo. Pengiriman pasukan Garuda 14 pada tahun 1993 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB di Bosnia. Mengirim pasukan Garuda 26C2 pada tahun 2010 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Kelima, pada tahun 1971, Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum PBB. Keenam, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 1974 sampai 1975. Dan terpilih kedua kalinya periode 1995 sampai 1996 dan ketiga kalinya untuk masa bakti 2007 sampai 2009. Ketujuh, Indonesia pernah dipilih 11 kali sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. 2 kali ditunjuk sebagai presiden dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, serta 3 kali sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut. Kedelapan, Indonesia juga terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan 1 kali ditunjuk sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut, yaitu periode 2009 sampai 2010. Kesembilan, pada tahun 1984, Indonesia mengirimkan bantuan berupa beras melalui FAO yang ditujukan untuk Ethiopia yang waktu itu dilanda bencana kelaparan. Kesepuluh, pada tahun 1995, sebagai anggota PBB, Indonesia membantu dalam menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang. Ke-11, pada tahun 1989, sebagai anggota PBB, Indonesia berhasil membantu menyelesaikan
konflik yang terjadi di Kamboja. Dan yang ke-12, sebagai anggota PBB, Indonesia berperan sebagai mediator atas penyelesaian konflik yang terjadi antara Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNFL yang menguasai Mindanao Selatan. Baiklah, sekian dari penjelasan materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.